negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arja Rifda Romiza dari kelas 8F SMP TDHBS. Saya akan membawakan dongeng Gajah yang Baik Hati. Dengar baik-baik ya. Gajah yang Baik Hati. Kancil yang sedang berjalan di dalam hutan terperangkap di lubang di dalam tanah. Tindakan tersebut adalah sebuah tindakan yang sangat ceroboh. Kancil tidak berpikir apa yang dia lakukan itu sangat berbahaya baginya. Dia tidak memikirkan bagaimana caranya ia naik. Dia terus-terusan saja meminta tolong. Tolong, tolong, kata Kancil. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh sang gajah. Gajah kebetulan sedang melewati. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Tolong, aku kok, jawab si Kancil. Siapa kau? Tanya gajah. Aku si Kancil, sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam itu dan berteriak meminta tolong? Sejenak Kancil terdiam dan mencari akal agar sang gajah mau menolongnya keluar dari dalam kolam tersebut. Tolong gajah, aku tidak bisa mengangkat ikan ini, akal Kancil. Yang benar Kancil, kau mendapatkan ikan, tanya gajah. Benar gajah, sungguh aku mendapatkan ikan yang sangat besar, tipu si Kancil pada gajah. Tapi bagaimana caranya Kancil kau bisa turun ke bawah? Sebaiknya kau langsung saja gajah turun ke bawah sini. Jika kau tidak cepat turun, maka ikan ini akan terlepas, jawab si Kancil. Si gajah berpikir sejenak. Ia bisa saja langsung turun ke bawah dengan mudah. Akan tetapi, bagaimana caranya ia bisa naik ke atas lagi nanti? Sang gajah pun bertanya kembali pada Kancil. Kancil, coba lihat mana ikan yang kau dapatkan. Ikannya ada di sepasang kakiku gajah, kata Kancil. Kalau aku menolongmu ke bawah sana, lalu bagaimana caranya aku bisa naik kembali? Kata gajah. Kancil pun terdiam. Ia tidak menyangka dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya yang ceroboh, langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kancil, kau mau memanfaatkanku ya? Kau bermaksud menipuku ya? Kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Sekali-kali kau harus dibeli pelajaran Kancil, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Si Kancil pun hanya terdiam mendengar perkataan sang gajah yang sepertinya tahu bahwa ia hanya akal-akalan sang Kancil agar ia mau menyelamatkan Kancil. Si Kancil pun wah Pak Gajah, tolong aku mohon Pak Gajah, teriak Kancil. Gajah pun mendengarkan teriakan Kancil dan ia terus saja menjauh pergi dari kolam tersebut. Sehingga sang Kancil pun mulai putus asa. Ia mulai kedinginan berada dalam kolam itu. Dan hingga menjelang sore hari, tidak ada seekor hewan pun yang mendengar perkataannya. Gawat, jika aku terus di dalam kolam ini, aku bisa mati kaku, gumam Kancil dalam hati. Si Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya dalam kolam ini.
dalam keputusasaan si kancil berteriak dengan sangat keras dengan kepala menengadah ke atas. Wahai langit dan bumi, aku bersumpah, wahai langit dan bumi dan seluruh binatang-binatang di dalam hutan, aku kancil bersumpah tidak akan menipu lagi untuk kepentingan dan keselamatanku sendiri, kecuali. Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, si kancil sengaja mengecilkan suaranya hampir tak terdengar. Tak disangka gajah pun tiba-tiba muncul di dalam tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian di dalam kolam itu. Gajah pun penasaran ingin mendengar perkataan kancil tersebut. Kecuali apa kancil? Tanya gajah. Kancil pun terkejut mendengar suara gajah. Ternyata kau kembali lagi Pak Gajah. Tolong Pak Gajah, selamatkan aku, kata si kancil. Jawab dulu pertanyaanku. Kecuali apa? Tanya gajah. Kecuali untuk menyelamatkan diri, karena aku hanya binatang kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya. Jawab si kancil. Benar begitu kancil, sahut gajah. Dan sekarang, apa kau sudah sadar dan berjanji tidak akan menipu, menjahili, dan tidak akan berbuat perbuatan yang merugikan binatang-binatang lain? Tanya gajah. Benar Pak Gajah, betul, aku benar-benar berjanji, jawab kancil. Baiklah kancil, sekarang aku akan menolongmu keluar dari kolam itu, kata gajah. Kemudian gajah pun menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Sampainya di atas, kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini Pak Gajah, kata kancil. Sejak kejadian itu, kancil pun menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi menipu, jahil, iseng seperti yang pernah ia lakukan dahulu kepada binatang-binatang lainnya di hutan. Kesimpulan dari dongeng di atas adalah, jadilah seperti seorang gajah yang menolong orang walaupun orang tersebut sudah jahat kepadanya, dan janganlah jadi seseorang seperti kancil, yaitu suka menipu, iseng, dan menjahili teman-temannya yang lain. Ya, itulah tadi dongeng saya yang singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.